Pinjol macet? Ya sudah, lebih baik Anda stop bayar. Langsung galbay aja sekarang, supaya Anda tidak menyesal nantinya karena menderita akibat bayar pinjol. Supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi atau tidak menimpa Anda nantinya. Ini beritanya baru kejadian kemarin. Dia saja yang merupakan anggota Intel tidak sanggup menghadapi stres akibat pinjol, akibat teroran debt collector pinjol. Dan banyak kejadian-kejadian seperti ini yang sudah terjadi di waktu-waktu yang lalu akibat dari ulah para pinjol. Maka dari itu lebih baik Anda langsung galbay daripada bebannya makin berat nantinya. Lebih baik berbunga daripada beranak. Apa yang dimaksud dengan kata-kata lebih baik berbunga daripada beranak? Simak video ini sampai selesai karena pembahasan kita kali ini sangat dalam dan penting serta menantang untuk dibahas. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengajak teman-teman atau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook, Grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi informasi, saling sharing, dan saling menguatkan satu sama lain, serta saling berbagi pengalaman antara sesama pengguna pinjol, supaya mental Anda semua yang sedang galbay semakin dikuatkan, dan Anda semakin mantap untuk tetap galbay, supaya kalian bisa saling support dan saling mendukung satu sama lain melalui grup ini. Rencananya, nanti kita akan mengadakan juga berbagi rejeki lewat kuis atau undian yang akan kita adakan di grup ini. Rejeki dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti akan banyak teman-teman yang terbantu. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini atau di kolom deskripsi video ini atau lewat link yang ada di bio akun YouTube Maro Channel ini. Tapi maaf ya, untuk kalian para joki pinjol atau para jasa hapus data atau bentuk penipuan lainnya, kalian dilarang keras untuk gabung ke grup ini. Jika ketahuan kalian gabung di grup ini atau menawarkan suatu jasa di grup ini atau nge-DM teman-teman yang ada di grup ini, kalian akan langsung saya keluarkan dan saya blokir. Dan bagi teman-teman yang dapat DM-an dari orang-orang seperti ini, silahkan dilaporkan, maka saya akan langsung blokir dan keluarkan mereka. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda penuh sukacita dan kebahagiaan. Dan yang paling penting, semua urusan Anda lancar, termasuk hutang-hutang, semua terbayarkan sampai lunas. Amin. Ketika Anda meminjam di suatu pinjol dan Anda menunggak karena tidak mampu atau tidak punya uang lagi untuk membayar pinjol tersebut, maka saat itu juga Anda harus langsung galbay. Dan jangan pernah mencoba untuk mencari pinjaman lain, apalagi meminjol ke pinjol lain. Karena kalau Anda sampai melakukan itu, sampai Anda memaksa untuk bayar pinjolnya sementara keuangan Anda sudah tidak sanggup lagi dan tidak mencukupi lagi dengan cara meminjam ke pinjol lain, maka berarti Anda telah memperburuk masalah Anda. Karena Anda telah menambah beban tagihan Anda dari satu pinjol menjadi dua pinjol. Sedangkan satu pinjol saja Anda tidak sanggup untuk membayarnya. Ini malah Anda menambah pula lagi dua pinjol. Disinilah sebenarnya awal kehancuran seorang nasabah pinjol. Biasanya seorang nasabah pinjol itu selalu membela dirinya pada saat terjebak macet atau terjebak galbay pinjol untuk pertama kalinya. Yaitu dengan alasan takut diteror, takut dimaki-maki desa pinjol, takut debt collector pinjol datang ke rumah dan lain-lain. Maka mulailah nasabah ini berusaha mencari pinjaman dari tempat-tempat lain, bahkan menambah pinjaman dengan mencairkan pinjol lain dengan tujuan supaya pinjol yang pertama ini terbayarkan dan dia terbebas dari teroran debt collector pinjol. Dan memang dia terbebas dari teroran debt collector pinjol untuk sementara. Dia berharap bahwa suatu saat nanti akan ada keajaiban. Suatu saat nanti pasti dia akan sanggup untuk membayar pinjol-pinjol yang sudah dia pinjam ini. Yang penting hari ini saya terbebas dulu.
Saya selamat dulu dari penagihan dan teroran debt collector pinjol. Ditambah lagi, biasanya akan ada penawaran dari DC-nya untuk meminjol lagi ke pinjol lain. Akan dibantu diajukan supaya pengajuannya lancar sampai cair. Dan angsuran pinjol pertama pun terbayarkan lancar. Untuk sementara Anda aman. Maka di waktu selanjutnya mulailah nasabah ini berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cari masalah baru. Dan dimulailah kehancuran itu dari sini. Satu pinjol saja pun tidak mampu untuk dibayar, malah ditambah lagi dengan pinjol lain, dengan berharap bahwa satu saat nanti semua ini akan terselesaikan dengan keajaiban. Sekarang nasabah ini terbebani dengan 2 pinjol. Nah, ketika 2 pinjol ini nanti macet lagi, maka sudah pasti nasabah ini akan mulai lagi nyari pinjol lain lagi untuk meminjam dan menutupi angsuran yang lama, yaitu 2 pinjol sekaligus. Nah, sekarang beban pun sudah mulai makin berat. Dan begitulah yang akan terjadi terus-menerus sampai nanti Anda benar-benar buntu. Anda akan berusaha gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Sampai lubang yang Anda gali itu sudah sangat dalam dan sangat besar. Dan siap menelan Anda kapan saja. Dan ujung-ujungnya tidak akan ada lagi yang bisa dicairkan. Karena memang ujung-ujungnya begitu ya teman-teman. Semua pinjol itu akan menolak pengajuan Anda ketika Anda sudah berada di titik tertinggi pengajuan pinjaman Anda. Atau ketika pinjol sudah mengenal Anda dengan pinjaman yang begitu besar. Karena mereka juga punya deteksi itu ya. Mereka juga punya kekuatan untuk membaca data. Nah, di titik inilah nanti kalian terpaksa akan menggadaikan barang-barang kalian. Kalian sudah mulai nanti akan menggadaikan barang-barang kalian seperti motor, menggadaikan mobil, dan lain sebagainya. Karena memang semua sudah semakin mendesak dan menghimpit Anda. Dan beban hutang pun plus bunganya yang harusnya dibayarkan saat ini sudah sangat besar. Dan mulailah Anda masuk ke fase penggadaian barang-barang. Mulailah Anda menggadaikan barang-barang atau aset-aset Anda. Dan Anda tentu sudah bisa membayangkan berapa besar tagihan pinjol yang harus Anda bayar. Belum lagi ditambah bunganya, belum lagi ditambah denda-dendanya. Itu semua harus Anda bayar sekarang. Ditambah lagi dengan angsuran pinjaman gadai BPKB motor atau mobil yang sudah Anda gadaikan di leasing atau bank. Nah, di titik ini sudah bisa kita pastikan tidak berapa lama lagi semua hutang Anda akan menunggak. Karena hasil pencairan tadi, pencairan dari gadai mobil atau motor tadi sudah mulai habis untuk bayar angsuran pinjol dan angsuran leasing. Dan ujung-ujungnya di titik ini atau di fase ini mulailah Anda jual aset satu persatu. Jual tanah, bahkan sampai rumah Anda pun Anda jual. Setelah tanah dan rumah terjual, tidak berapa lama kemudian duitnya pun habis juga. Duit hasil jual tanah dan rumah juga habis untuk bayar pinjol dan leasing dan angsuran-angsuran lainnya. Dan akhirnya, akhir ceritanya adalah rumah dan tanah habis terjual, motor atau mobil juga ditarik leasing, tetapi hutang pinjol juga tidak lunas-lunas. Sampai semua harta Anda habis, tapi hutang pinjol Anda tidak habis-habis. Bahkan Anda masih tetap dikejar-kejar, diteror oleh debt collector pinjol, diancam-ancam, dimaki-maki, bahkan sampai Anda dipecat dari kantor hanya karena teroran debt collector pinjol yang sampai meneror Anda ke kantor, bahkan ke atasan Anda, bahkan mereka sampai mendatangi Anda ke kantor. Akibat dari sudah tidak bisa lagi untuk membayar pinjol, maka Anda pun mulai dipermalukan. Data Anda mulai disebar, data pribadi Anda mulai disebar. Mereka mulai teror sana-sini dan menghubungi semua kontak-kontak yang ada di daftar kontak Anda. Dan inilah titik terendah dalam hidup Anda. Di fase ini, semua sudah tamat, semua sudah selesai. Istri atau suami sudah meninggalkan Anda karena sudah tidak tahan lagi dengan kondisi dan keadaan yang Anda buat. Keluarga sudah menjauh. Teman-teman sudah cuek seperti mereka tidak pernah mengenal Anda. Mudah-mudahan Anda tidak stres di fase ini, bahkan tidak gila. Dan jangan sampai Anda bunuh diri seperti yang saya tunjukkan di berita terbaru tadi. Karena
Anda kemungkinan tidak akan tahan untuk menghadapi semua masalah ini yang terus-menerus datang menghantam Anda secara bertubi-tubi dan terus-menerus terjadi akibat daripada pinjol tadi. Inilah semua yang akan terjadi jika Anda mulai gali lubang tutup lubang hanya untuk bayar angsuran pinjol dengan berharap bahwa suatu saat nanti Anda akan dapat duit untuk menyelesaikan semua itu. Anda akan dapat bonus atau Anda akan dapat bantuan. Tidak seperti itu. Dan sudah banyak yang mengalami hal ini. Bukan hanya ratusan orang lagi, tapi sudah ribuan bahkan puluhan ribu yang pernah mengalaminya. Sebagai bukti, boleh Anda cek datanya atau Anda cari beritanya lewat searching di Google. Banyak yang stres akibat pinjol, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri, seperti video yang saya tunjukkan tadi. Mohon maaf ya teman-teman, saya bukan mau menakut-nakuti Anda, tapi itulah fakta yang terus terjadi di masyarakat dan yang terjadi pada zaman-zaman ini, pada masa ini. Dan saya menceritakan ini supaya Anda tidak terjerumus, supaya hal ini tidak Anda lakukan, supaya kesalahan yang sama tidak Anda ulangi, seperti yang terjadi kepada mereka-mereka yang sudah menjadi korban keganasan dari pinjol-pinjol ini. Jadi, ketika Anda menunggak di satu pinjol, di pinjol pertama Anda minjam, maka saya sarankan dan saya tekankan, lebih bagus Anda langsung galbay pada saat itu juga. Jangan coba-coba untuk cari utangan apalagi minjol ke aplikasi lain lagi. Supaya siklus kesalahan tadi yang sudah saya ceritakan tadi itu tidak terjadi kepada Anda. Tapi kan kalau kita nunggak pasti diteror. Bahkan didatangi sama debt kolektornya. Dan bunganya pun akan semakin besar dan berjalan terus. Belum lagi ditambah dengan denda-dendanya. Itu adalah alasan klasik untuk membela kesalahan diri. Dan itu adalah suatu risiko yang harus Anda ambil sebelum Anda mendapatkan risiko yang lebih besar lagi. Seperti yang saya paparkan tadi. Sekarang begini, Anda minjam lagi untuk bayar tunggakan. Memangnya pinjaman baru itu tidak ada bunganya? Jika nunggak lagi nanti, emangnya pinjaman baru itu tidak akan kena denda juga? Kena denda juga kan? Dan bunganya juga akan menunggak kan? Akan semakin besar, ya kan? Justru ketika Anda meminjam lagi, maka bunga dan dendanya akan jadi 2 kali lipat. Karena sekarang pinjaman Anda sudah bukan satu pinjaman lagi, tapi sudah 2 pinjaman. Dan ketika Anda nunggak, bukan hanya satu bunga dan satu denda yang Anda akan bayarkan, tapi sudah ada 2 kali lipat. Bahkan teroran penagihan daripada debt kolektor pinjol pun akan Anda hadapi dari 2 pinjol sekaligus. 2 pinjol ini sekaligus akan meneror Anda. Dan ketika Anda mencari aman lagi dengan cara mencari pinjaman lagi ke tempat lain supaya cicilan Anda terbayarkan di 2 pinjol ini, supaya Anda aman sementara, itu akan semakin menambah beban Anda, bukan menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi sekarang ini. Begitulah seterusnya sampai Anda mentok dan habis semua. Tidak ada lagi yang mau mencarikan dana untuk Anda. Sampai Anda gadaikan barang-barang Anda, sampai Anda menjual semua harta Anda, dan Anda jatuh miskin semiskin-miskinnya. Makanya mulai saat ini Anda harus ingat yang saya katakan tadi. Lebih baik berbunga daripada beranak. Lebih baik galbay di satu pinjol daripada nantinya Anda ujung-ujungnya galbay di banyak pinjol karena mencari pinjaman ke tempat lain lagi untuk bayar pinjol pertama. Lebih baik galbay sekarang di satu pinjol daripada nanti ujung-ujungnya Anda nunggak di banyak pinjol. Kecuali memang Anda sengaja minjol untuk galbay supaya pinjol-pinjol di Indonesia ini bangkrut, ya. Itu beda lagi ceritanya. Jadi itu teman-teman, ingat kalau Anda sudah menunggak, jangan coba mencari pinjol lain untuk menutup tunggakan Anda. Karena itu akan menjadi awal kehancuran Anda, awal kemiskinan Anda, dan awal kejatuhan Anda ke dalam jurang yang sangat dalam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita di sesi kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.